Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di acara Ngopi Instan. Ngobrol pintar inspiratif dan spontan. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan kami, saya Andi Cahyono Bayu Adi, konsul imigrasi KJRI Hongkong dan kebetulan juga merangkap ketua DKM. Sekarang kita akan memulai acara yang sudah kita tunggu-tunggu semuanya, teman-teman semuanya di Hongkong dan di Macau. Ada acara Ngopi Instan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang di Hongkong untuk like dan follow Instagram dan Facebook atau YouTube. Dan jangan lupa di-share. Jadi teman-teman harus memfollow, like dan share Instagram yang ada di KJRI. Dan nomor WA Ngopi Instan sekarang, yang untuk jangan lupa teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kita ke dalam nomor 94001506 dengan format pertanyaan dan nama. Nanti ada penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah 500 Hongkong dolar dari BNI. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menunggu dan menyaksikan live streaming ini. Dan pertanyaan akan kita undi setelah acara ini selesai. Jadi yang beruntung nanti akan mendapatkan 500 Hongkong dolar. Acara Ngopi Instan kali ini adalah dengan tema memaknai ibadah haji dan kurban bersama Ustadz yang sudah kita kenal, teman-teman kenal selama ini, adalah Ustadz Abdul Muhaimin Karim. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah Pak Andi. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz ya. Jadi sekarang ini sudah tanggal 8 Zulhijjah Pak Ustadz. Betul. Tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 nanti akan ada Wukuf ya, wukuf di Arafah, ketemu di Arafah. Jadi salah satu haji ya Pak, rukun haji. Iya. Dan mungkin Pak Ustadz nanti akan memberikan pembekalan kepada kami teman-teman semuanya. Insya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan
kesempatan, kekuatan pada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di studio KJRI di sini, dan teman-teman tentu dapat menyaksikan acara live di Facebook yang diselenggarakan oleh KJRI kita di Hong Kong ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Konjen, kepada Ibu Fani dan semua timnya dan seluruh rekan-rekan di KJRI yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh teman-teman di KJRI ini akan dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa, terutama sekali teman-teman saudara-saudara kita bangsa Indonesia, baik yang ada di Hong Kong maupun di Makau ataupun di belahan bumi dimanapun mereka berada. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Andi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbagi tentang topik tema yang saya kira sangat cocok sekali pada saat ini, pada hari ini, pada bulan ini, yaitu tentang ibadah haji dan juga ibadah kurban. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah, hari ini kalau di Hong Kong tanggal 9 sudah masuk Pak. Tanggal 9 ya. Sudah habis maghrib ya, tanggal 9 ya. Iya, jadi besok kalau kita di Hong Kong ini kita disunahkan puasa Arafat ya, puasa sunnah Arafat, dan insya Allah hari Minggunya kita mengadakan sholat Idul Fitri. Idul Adha. Idul Adha, minta maaf ya. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah, saya ingin memfokuskan tema ini tentang prosesi ataupun teknis bagaimana kita menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Saya kira saya pertama kali di live di sini ya, menjelaskan tentang bagaimana teknis cara kita menunaikan ibadah haji, terutama sekali dari Hong Kong ini ataupun dari Makau ya. Sebenarnya para pemirsa sekalian, untuk menunaikan ibadah haji itu sama seperti kita jalan-jalan sebagai turis, kayak gitu Pak Andi. Jadi kita tidak perlu memikirkan harus ngapal ini, ngapal itu, doa ini harus betul-betul dihafal dan lain sebagainya. Tidak semestinya begitu. Rukun haji dihafal. Iya, kalau itu ya harus tahu, dan itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Kan nanti akan ada guide sebenarnya. Jadi kita itu seperti turis, nanti akan diarahkan setiap saatnya ya. Baik, saya akan mulai saja karena waktunya sangat terbatas sekali. Di sini ada dua tema, ibadah haji dan kurban. Jadi separuh-separuh saya akan bagi. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Ya. Kenapa Allah meletakkan ibadah haji ini di rukun yang terakhir sekali? Ya. Karena ibadah haji ini memang ibadah yang paling berat. Sudah modalnya berat, Pak Andi, melaksanakannya juga berat. Ini haji, ya. Dan ibadah itu dibagi tiga. Ada yang modalnya ringan, Pak Andi, melaksanakannya juga ringan. Contoh misalnya, kita berzikir kepada Allah, ya, menyebut Subhanallah, walhamdulillah, itu juga ibadah. Ringan, ya. Tidak perlu sampai kita bersuci ataupun berwudu, juga itu sah sebenarnya. Cukup dengan mengucapkan zikir-zikir itu tadi ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya ringan, melaksanakannya juga sangat ringan sekali, ya. Tidak perlu isi formulir, tidak perlu bayar dan lain sebagainya. Betul, tidak perlu antri ya. Kemudian yang kedua adalah modalnya ringan, melaksanakannya agak sedikit berat. Contoh puasa. Puasa itu kan modalnya niat, Pak Andi. Niat itu kan sangat ringan sekali ya. Cuma kita dalam hati, ya Allah besok aku berniat puasa Ramadan karena cukup. Itu modal kita.
melakukannya ya setelah subuh itu ya memang berat tapi tidak berat banget seperti melakukan ibadah haji ya. Jadi modalnya ringan, melaksanakannya juga ya sedang-sedang lah ya, sedang-sedengan ya, berat tapi nggak berat banget. Tapi ada lagi yang namanya ibadah itu modalnya berat, Pak Andi, melaksanakannya juga berat. Modalnya kalau tahun ini hampir 40 juta ya, itu baru ONH-nya saja Pak, belum lagi tetek tengeknya ya, sana sini keperluan ini itu bahkan sampai 45 hari. Kebanyakan kalau di kampung itu mereka menyelenggarakan ya macam-macam lah malamnya ya, pengajian, doa dan lain sebagainya ya. Jadi berat sekali, mengeluarkan uang terus ya, modalnya berat. Ibadahnya, pelaksanaannya berat banget Pak. Sudah nunggunya berpuluh-puluh tahun ya Pak ya. Ya, berat. Sekarang 40 tahun. 40 tahun. Ada lagi 77 tahun ya saya baca. Jadi memang berat sekali haji ini. Berat. Secara ekonomi berat, nunggunya lama ya. Pelaksanaannya juga berat ya. Memakan waktu sampai 45 hari bayangkan ya. Nah, jadi ibadah haji ini ibadah yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu kewajiban ini diharuskan untuk orang yang mampu saja Pak Andi ya. Mampu dari segi ekonomi, dari segi fisik, dari segi rohani ya. Harus mampu. Jadi keluarga yang ditinggalkan juga harus diberikan bekal secukupnya, ya, tidak sekedar untuk orang yang pergi ke Mekah saja. Jadi begitu berat, ya di Mekahnya lagi, waduh, ya 45 hari di sana, ya di negeri orang lain, ya kemudian ketika beribadah itu dengan jutaan manusia berdesak-desakan, kadang-kadang kesasar, ya kadang-kadang semacam-macam. Jadi berat sekali, memang berat. Oke, jadi itulah kenapa Allah meletakkan ibadah haji ini berada di rukun yang terakhir ya. Karena rukun yang nomor 1 sampai nomor 4 itu semuanya ada dilakukan pada ibadah haji Pak Andi. Syahadat ada di haji, sholat ada di haji, zakat ini maksudnya pembayaran ONH ya. Kemudian puasa juga di haji ada ya. Jadi ibadah rukun yang keempat ini semuanya ada dalam rukun yang kelima ini. Jadi tambah berat. Nah, makanya orang yang pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, mereka dikatakan sebagai jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Karena kalau meninggal di sana ya sudah, insya Allah masuk surga. Ya. Tapi mungkin itu belum seberapa dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Betul, sangat betul sekali. Masih belum seberapa. Belum seberapa. Betul ya. Betul sekali. Oke, baik para pemirsa sekalian. Sekarang bagaimanakah kita teknis melaksanakan ibadah haji dari Hong Kong ya, supaya teman-teman semua ya jelas, dan saya doakan mudah-mudahan seluruh pemirsa yang menonton ya pada malam hari ini dan keluarganya, kami doakan mudah-mudahan akan diberikan kemudahan jalannya oleh Allah menuju ke Baitullahil Haram. Amin. Untuk menunaikan ibadah haji nanti insya Allah ya. Dan teman-teman yang di Hong Kong kesempatan ya, ibadah haji di Hong Kong ini sangat mudah, sangat murah ya, tidak bertele-tele ya, kemudian cepat ya, tidak begitu lama di Mekahnya, prosesnya cepat ya. Jadi upayakan para pemirsa sekalian kalau boleh ya untuk menunaikan ibadah haji dari Hong Kong ini, karena kita sama-sama tahu bahwa menunaikan ibadah haji di tanah air itu membutuhkan waktu yang begitu lama ya, nunggunya dan belum pasti kapannya. Tapi kalau di Hong Kong insya Allah selagi mempunyai Hong Kong ID dan umurnya ya sudah ditetapkan ya, sudah memasuki itu, insya Allah akan mudah. Nah, cara praktis ya supaya para pemirsa sekalian tidak bingung ya melaksanakan ibadah haji itu ya. Karena ada yang berpikir ruwet Pak, ini gimana, aku nggak ngerti, nggak bisa baca ini. Jadi itu nggak perlu dipikirkan Pak Andi ya. Yang jelas haji itu adalah ibadah fisik kebanyakannya Pak, ibadah fisik ya. Jadi kapan dan bagaimana kita memulai prosesi haji dari Hong Kong ini? Katakan kita terbang pada tanggal 1 Zulhijjah
Nah, saya ingin menekankan kepada pemirsa sekalian bahwa ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, kita harus mengingat dua hal. Jangan sampai dilupakan. Yang pertama adalah tempat dan yang kedua adalah waktu ataupun tanggal, ya. Karena tanggal dalam bulan Zulhijjah ini, ya, sangat-sangat identik dengan peribadatan, ya, yang dilakukan oleh jamaah haji. Baik, katakan kita hari ini tanggal 1 mau terbang ke Saudi Arabia, ya, 1 Zulhijjah. Dan ingat para pemirsa, ya, yang kita ingat tanggalannya bukan tanggalan gajian, ya, tapi yang wajib harus kita ingat adalah tanggalan bulan Zulhijjah, bulan Islam, ya, karena kita sedang akan melaksanakan ibadah haji itu. Tanggal 1 kita terbang, pemerintah Arab Saudi tahun ini haruskan agar semua para jamaah haji untuk bersiap-siap berpakaian ihram dari negaranya masing-masing. Karena biasanya Pak Andi, sebelum ini ya, yang saya saksikan, itu jamaah haji Indonesia itu kebanyakan memakaikan ihramnya itu dari airport Jeddah. Dan itu akan mengganggu banyak masalah. Jadi sekarang di pesawat sudah gantinya di pesawat itu? Bukan di pesawat, sebelum naik. Sebelum naik, jadi diharuskan. Iya. Supaya enak di airport, di imigrasinya. Di embarkasi itu, Pak, ya? Iya, di embarkasi masing-masing, Pak. Ketika masuknya juga, masuk ke Jeddahnya dari imigrasi, kemudian langsung dijemput oleh bis. Kan biasanya mereka di situ kan lama juga tuh, ya, kalau orangnya banyak. Nah, jadi katakan kita sudah terbang, kapankah kita mulai berniat melaksanakan haji? Nah, bagi kita yang keluar ataupun terbang dari Hong Kong, kita akan melaksanakan ibadah haji yang disebut sebagai haji tamattu. Haji tamattu itu artinya jamaah haji wajib melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah umroh dulu pada tanggal 1 itu. Kita terbang, sudah naik pesawat, dalam keadaan berpakaian ihram, ya. Rukun yang pertama adalah berniat ihram untuk umroh. Kapan kita berniat rukun umroh itu, niat umroh itu? Nanti dalam pesawat ketika sekitar setengah jam akan landing, Pak Andi. Itu nanti akan diberitahu, akan diingatkan oleh kru, ya, ataupun nanti saya akan, katakan saya yang jadi guide, ya. Nanti saya akan ingatkan semua jamaah haji supaya berniat umroh, ihram umroh. Ya, sudah niatnya biasanya ada dalam buku panduan, Pak Andi, ataupun nanti biasanya saya akan pimpin niatnya sama-sama dalam pesawat, ya, pakai mic kadang juga. Nah, ya, niat saya melakukan umroh, ya, berihram umroh, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam buku panduan. Setelah niat begitu, kita dianjurkan untuk mengucapkan talbiyah, ya, yang bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca talbiyah itu, Pak Andi, ya, sampai turun ke Jeddah, ya, kemudian diperiksa di imigrasi, keluar dari imigrasi, kita akan dijemput bis, ya. Di bis juga kita masih disunahkan, dianjurkan membaca talbiyah itu, ya. Jadi dalam perjalanan sampai ke Makkah, kita dianjurkan untuk mengucapkan talbiyah. Saya ulang kembali, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus, ya, dipersingkat, kita sudah sampai di asrama di Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya kita di asrama, ya, nanti kita akan diberikan nomor kamar, dibagi-bagi kamarnya. Setelah itu istirahat, ya. Setelah istirahat cukup, nanti guide, katakan saya menjadi guide, akan membawa calon jamaah haji dari Hong Kong ini untuk menunaikan tawaf dan sa'i serta tahallul, ya, di Masjidil Haram, ya. Nah, jadi saya kumpulkan semua, saya ajak, ya, para jamaah semua dari pemondokan itu. Tapi perlu diingat, Pak Andi, ya, sebelum kita keluar dari asrama itu, dari hotel itu, tolong supaya
dicatat, diingat-ingat kita itu tinggalnya di hotel apa, alamatnya di mana, tingkatnya tingkat berapa, nomor kamarnya berapa, ya, bila perlu nomor telepon hotelnya itu kita harus memilikinya, ya. Dan kita bisa minta kartu hotel, ya, simpan supaya apa? Nanti kalau kita sesat misalnya kita bisa cari. Nah, itu tujuannya. Jadi harus diingat-ingat, ya. Oke, ringkasnya kemudian saya akan bawa ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram itu saya akan beritahu bahwa kita akan memasuki masjid ini dari mulai pintu King Abdul Aziz namanya, ya. Dan para jamaah supaya diingat-ingat masuknya itu di King Abdul Aziz, pintu King Abdul Aziz. Pintu King Abdul Iya. Aziz. Nanti keluarnya juga dari situ supaya nggak kesasar nanti. Kalau kita misalnya terpental waktu kita tawaf, ya. Nah, oke, kita sudah masuk sambil bertalbiyah, ya. Setelah sampai di Ka'bah, kita akan mulai tawafnya itu dari rukun Hajar Aswad, ya, pojok Hajar Aswad nanti saya akan bawa, ya. Kemudian ketika kita akan melewati, kita baru niat di situ. Ya Allah, aku berniat tawaf, umroh, 7 keliling karenamu. Cukup gitu saja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, ya. Ataupun sambil membaca di buku panduan juga ada. Dibaca saja berniat. Kemudian melambaikan, ya. Lambai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita jalan, ya. Jalannya ini berlawanan seperti jalannya jam, Pak. Jadi kalau jam itu dari kiri ke kanan, ya. Kalau ini dari Kanan ke kiri. dari Kanan ke kiri muter. ya, kalau ini ke kiri kita. Jadi berlainan. Berlainan. Ya, berlainan arah, ya. Oke. Jadi dimulainya dari Hajar Aswad itu, ya. Hajar Aswad itu biasanya di sebelah ujungnya itu ada lampu hijau, itu tanda-tanda. Di sini Hajar Aswad, mana ada lampu hijau. Jadi baris ini itu merupakan permulaan dan pengakhiran, Pak. Nah, di situ kita mulai, ya. Udah ikuti guide saja, ya, ikuti guide, nggak perlu repot-repot, nggak perlu puyeng-puyeng, ya. Ikuti, sudah muter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai, Pak, tawafnya, Pak, ya. Dan ingat, untuk para jamaah dari Hong Kong ataupun dimanapun, ya, upayakan supaya punya teman akrab yang kemana-mana harus gandengan berdua atau bertiga. Jangan sendirian, Pak Andi, ya. Takut hilang. Takut kalau hilang mental, wah, kalau sendirian kan nggak enak. Itu tadi fungsinya mencatat nomor hotel. Ya, itu. Karena bisa jadi hilang. Ada yang hilang 2 hari, bahkan kalau jamaah kita, ya, ada yang hilang seminggu, Pak. Pernah saya jadi guide dulu, ya. Tahun Jadi itu 80-an lebih. pemirsa semuanya diingat-ingat bahwa nomor hotel, kamar itu harus dicatat. Nanti untuk mengantisipasi siapa tahu kita ketinggalan rombongan dan lain sebagainya. Dan teman akrab tadi juga jangan Mental. mental. Iya, betul. Oke, katakan selesai tawaf, kita akan menuju ke belakang makam Ibrahim untuk melakukan sholat sunnah. Ya, sampai di situ 2 rakaat sholat sunnah, berdoa sebentar, ya. Kemudian saya akan bawa menuju ke Bukit Safa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan sa'i, ya, sebagai rukun umroh. Sa'i, ya. Jadi kita 7 akan kali menuju 7 kali juga, tapi bukan keliling, bukan, ya, tetapi lurus jalannya, ya, antara Marwah. Bukit Safa dan Marwah. Ya. Dari mulai Safa kita berniat, ya Allah, aku berniat sa'i umroh, ya, berihram, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup begitu saja, ya. Dalam buku panduan juga ada. Udah kita jalan, ya, dari Safa ke Marwah sekali Pak jalan, ya, baca doa. Doa kita nggak bisa hafal, nggak perlu dibaca sampai hafal, ya. Dibaca saja bisa lebih bagus, ya. Baca juga nggak bisa misalnya, ya sudah sebisanya. Zikir, doa, ya, surat yang hafal, yang penting kita berpikir sebisanya, atau berdoa apapun yang kita inginkan pada Allah, ya, hajat kita, keluarga kita, ya, di situ kita panjatkan sambil kita berjalan antara Safa dan Marwah, ya. Baik, jadi dari Safa ke Marwah dihitung 1, Pak Andi, ya. Safa ke Marwah 1, Marwah Safa lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira akhirnya di mana kalau 7, Pak Andi? Ke Marwah. Marwah, betul. Nah, sampai di Marwah tinggal 1 aja rukun umroh yang harus kita lakukan, yaitu tahallul, gunting rambut. Ya, gunting rambut sedikit, selesai sudah ibadah umroh kita.
ya. Ini tanggal 2 lah katakan kita sampai di Arab Saudi, ya. Setelah itu umroh selesailah, kita kembali ke hotel, kita istirahat, ya. Istirahat. Haji kan masih lama nih, kita baru tanggal 2 ya. Hajinya Ya, dimulai tanggal 8 Pak tanggal Andi. 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi haji itu sebenarnya 5 hari cukup Pak Andi ya. Siap, siap. Iya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 juga boleh sampai 13. Boleh 12, boleh 13 ya. Maksimum itu 6 hari. 6 hari. Kita sudah selesai haji sebenarnya. Tapi orang kita ya biasanya pengen lama kan karena sudah bayar mahal kan mungkin ya. Sampai 30 45 hari kalau nggak salah atau 35 hari seperti itu. 31. Iya, jadi lama. Oke, kita sudah selesai ihram. Nah, jadi untuk menunggu sampai tanggal 8 itu kita bebas Pak Andi. Bebas kita beribadah di masjid ya. Balik ke rumah, istirahat, balik lagi ke masjid. Jadi tugas kita itu di sana ya cuma kayak tamattu dan ibadah. Tamattu itu makanya Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8. Betul, itu bebas ibadah itu. Memperbanyak ibadah ya, di Masjidil Haram karena 1 rakaat kita lakukan di Masjidil Haram tadi sama dengan kita melakukan 100.000 di tempat lain. 100.000 1 rakaat ya. Bayangkan. Jadi kalau kita sholat zuhur 4 rakaat dikalikan kali 400.000. 400.000 itu berapa hari? Berapa hari itu? Nah, ya. Jadi makanya jamaah haji yang berada di Mekah itu mereka 2 jam sebelum waktu sholat, terutama subuh, itu teman-teman kita ya di MI ya, mereka sudah standby semua di depan Ka'bah. Luar biasa teman-teman kita ini ya. Oke, kita sekarang mau memasuki tanggal 8. Oke, cepat saja ya. Tanggal 8 siap-siap kita ingin melaksanakan ibadah haji nih. Kalau tadi kan umroh ya. Umroh ya. Hajinya belum. Hajinya tanggal 8 nanti 8, ya. Karena haji itu sampai 8 sampai 13. Tanggal 8 saya akan umumkan wahai para jamaah haji semuanya supaya siap-siap mengenakan kain ihram. Kain ihram lagi nih. Kain ihram. Tujuannya apa? Kita akan melaksanakan ibadah haji. Maka ketika itu kita berniat tanggal 8 itu Pak Andi ya. Tanggal 8 Tanggal pagi, 8. siang atau bagaimana? Ya, bisa pagi, bisa sore ya. Kita akan menuju ke Mina. Nah, akan ke Mina ya. Kita berniat habis, tapi tentu disunahkan kita mandi dulu ya. Kemudian kita pakaian ihram. Setelah ihram ada sunnah namanya sunnah sholat 2 rakaat. Sholat ihram ya. Setelah berpakaian ihram kita berniat. Ini niatnya haji sekarang. Kalau tadi niatnya umroh di kapal terbang ya. Ini sekarang niatnya haji. Bagaimana niatnya? Dalam buku panduan ada nanti, ataupun nanti akan dipandu oleh guide ya. Jadi saya berniat melaksanakan ibadah haji ya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup begitu. Saya akan bawa ke Mina nih ya, tanggal 8 pergi ke Mina. Di sana akan menginap. Tujuannya apa? Memperbanyak ibadah di sana. Sholat, zikir ya. Terus malamnya di sana kita menginap. Nah, pagi-pagi itu sudah tanggal 9, Pak. 9 Zulhijjah. Tanggalan 9 Zulhijjah. Nanti saya akan bawa menuju ke Padang Arafat. Dari Mina ke Arafat ya. Sekitar 21 km lah. Tapi sekarang sudah enak ya. Bisnya lancar karena shuttle bus, menggunakan shuttle bus. Kendaraan dari luar sudah nggak boleh masuk di Arafah, Mina, Muzdalifah itu nggak boleh. Nggak kayak dulu ya. Sekarang shuttle bus saja, jadi enak. Sekarang enak sudah ya. Nah, saya bawa ke Padang Arafah, katakan sampai di sana sebelum zuhur. Apa tujuan di sana? Kita wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri ya di Padang Arafat, dan ini hukumnya rukun. Orang yang meniatkan haji pergi ke Makkah Al-Mukarramah tanggal 9-nya tidak menuju atau berada di Arafat, hajinya nggak sah. Hajinya nggak sah karena Arafat itu merupakan rukun haji ya. Kapan waktunya di Arafat itu? Nah, di Arafat ini waktunya ya kita harus berada di situ di antara zuhur dan maghrib. Jadi kita akan ditempatkan di tenda khusus ya untuk Hong Kong ya. Nanti di situ kita ada kegiatan ceramah, kegiatan zikir dan lain sebagainya ya. Sholat berjamaah, doa bersama ya, sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, maghrib ya sekarang nih ya. Sekarang nih mereka sedang meninggalkan Arafat ini. Sekarang malam ini nih ya.
Di Makkah ini maghrib, Pak. Iya, katakan sekarang ini mau maghrib ya. Jadi orang-orang di Padang Arafah ini, habis maghrib, mereka akan dibawa menuju ke Muzdalifah namanya, Pak. Muzdalifah itu sekitar 8 kilometer lah. Muzdalifah itu di pertengahan antara Mina dan Arafah, Muzdalifah di tengah. Ya, kita akan dibawa ke sana dengan bis. Tujuannya apa lagi? Mabit lagi, menginap di sana. Ya, sambil malamnya berbanyak zikir, doa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di Padang Arafah kita ada tendanya, ya. Ada makan minum dan lain sebagainya. Tapi di Muzdalifah ini karena kita sampainya juga malam, habis isya mungkin ya. Jadi kita cuma bisa tiduran saja di sana sambil ibadah malam itu berbanyak, ya. Tidak diberikan karena sudah makan malam, ya. Jadi di situ beribadah malamnya sampai pagi subuh. Itu nanti kita akan pindah lagi menuju ke tenda Mina yang pertama tadi tanggal 8 itu, Pak. Kembali lagi, Pak. Ke Mina yang tanggal 8 itu ya. Ya. Ketika di Muzdalifah tadi kita menginap malam ke-10 itu, kita dianjurkan untuk mengambil satu kerikil, ya, yang namanya jamarat jumrah, ya. Ya, batu jumrah. Kita ambil kira-kira ya 90 lah. 90 lah untuk cadangan ya, kalau hilang ataupun melontar nggak kena misalnya ya. Karena pada hari yang pertama itu cuma 7 kerikil pada tanggal 10 ya. Tanggal 11-nya 21 kerikil, tanggal 12 21 kerikil, tanggal 13 21 kerikil. Jadi berapa? 70 total ya. 70 minimum kita harus pegang. Tapi kita tambahkanlah katakan 80 atau 90. Dan cari kerikilnya gampang di mana-mana udah karena sudah disediakan, sudah ditaburin di situ ya oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi habis subuh dari Muzdalifah itu kita naik bis lagi menuju ke Mina. Sampai di Mina para pemirsa sekalian ya, kita taruh barang-barang, kita istirahat sebentar, kemudian sarapan. Habis sarapan, nanti saya akan bawa para jamaah haji ini menuju ke tempat jumroh pelemparan batu, jalan kaki, ya. Jalan kaki pada tanggal 10 itu, ya 10 pagi ya, tanggal 10 pagi, dan kita membawa cuma 7 kerikil ketika itu, tanggal 10 ya, 7 kerikil ya. 7 kerikil itu hanya kita lontar pada namanya Tugu Aqobah yang paling ujung ya, paling ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap melempar harus membaca atau betul? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Ketika kita mau melontar, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kita melontar setan ya. Karena di situ ketika Nabi Ibrahim akan memotong menyembelih anaknya digoda oleh setan di situ, Pak. Oh. Iya, kan Ibrahim kan punya anak kan terlambat sekali, Pak. Ya. Sudah berkeluarga sampai 80 tahun, belum ada keturunan, Pak. Setelah diberikan anak, menunggu begitu lama, disuruh sembelih. Coba, ya. Jadi ketika itu kata setan, Ibrahim, kamu nih bodoh. Begitu-gituin lah. Jangan mau anakmu, kamu nunggu lama-lama, sudah punya, kok disembelih kamu mau. Karena yang menyuruhkan Allah ya, yang namanya Nabi, kalau yang menyuruh Allah ya wajib dilaksanakan, kan begitu ya. Akhirnya dilempari batu di situ, lari ke jumroh yang kedua, dilempari lagi, jumroh ketiga dilempar lagi. Akhirnya Nabi Ismail dengan Ibrahim dibawa ke tempat pemotongan. Itu nanti saya akan bicarakan berikutnya. Sekarang kita melontar 7 kali batu ya, 7 kerikil itu ke jumroh Aqobah namanya, Pak, ya, di ujung ya. Setelah selesai kembali lagi ke tenda, Pak. Istirahatlah. Tanggal 10 itu istirahat ya. Kemudian setelah melontar ada di situ ada namanya rukun yang disebut sebagai tahallul. Kita gunting ataupun botak, tapi biasanya teman-teman kita pada botak semua. Botak semua. Nah, setelah sampai di tenda kita botak, banyak tukang cukur Pak, atau di antara teman-teman kita sendiri yang botakin. Setelah dibotak, kita lepaskan kain ihram, Pak. Tahallul namanya ya. Kita lepas pakai pakaian biasa. Pakaian biasa lah. Rukun haji sudah selesai berarti sampai situ? Masih belum. Masih belum. Tapi tahallul awal kita sudah boleh melepaskan pakaian ya, ganti dengan pakaian biasa setelah digunting atau cukur. Nah, kita tunggu besok, Pak.
Besok tanggal 11 ya, makanya ingat tanggal dengan tempat haji, tanggal tempat. Tanggalan harus ingat. Tanggal 11 akan saya bawa lagi ke tempat melontar jumroh lagi. Tanggal 11 kita harus bawa batunya 21, Pak. Karena satu tugu itu, satu tembok tugu kita harus melontar 7. Ya, ada tugu ula pertama, pertengahan, dan ujung. Jadi dari awalnya yang pertama kita lontar 7. Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah sampai 7 ya. Setelah itu kita pindah ke tengah. Lontar lagi Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu 7 lagi. Pindah lagi yang ujung, Bismillah Allahu Akbar, selesai 7. Udah kembali lagi ke tenda lagi, jalan kaki. Istirahat lagi. Tunggu besok kan. Besok ngapain lagi? Sama juga. Ya, kita melontar jumroh ya dengan 27 batu kerikil itu. 7, 7, 7. Selesai, balik lagi ke tenda lagi. Nah, kita biasanya kalau dari Hong Kong sampai tanggal 13, Pak. Tanggal 13 ya. Ya, tanggal 13 terakhir sekali. Karena ada sebagian ONH Plus itu mereka tanggal 12 sudah pergi ke hotel ya, ke Mekah. Sudah pulang ya ke Mekah. Nah, kita sampai tanggal 13 selesai, kita persingkat tanggal 13 selesai, maka kita sudah selesai tugas ya, jumroh dan mabit di Mina. Kita akan dibawa ke hotel di Mekah. Seperti asrama yang sebelum ini kita tempatkan di situ ya. Sampai di sana kita letakkan barang-barang. Ada satu lagi, Pak, rukun yang harus kita lakukan ya, yaitu tawaf wadah, tawaf ifadah namanya. Tawaf Ifadah. Ya, tawaf haji lah katakan ya. Ya. Jadi tawaf ini kita masih berpakaiannya bebas, nggak pakai pakaian ihram lagi ya. Jadi dari hotel nanti saya akan bawa semua jamaah ya menuju ke Masjidil Haram. Tujuannya adalah untuk tawaf ifadah namanya ya, tawaf haji. 7 keliling, selesai kayak pertama umrah tadi ya. Kemudian salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Saya bawa lagi ke Safa Marwah ya. Selesai sudah haji. Di tanggal 13 itu kita sudah melaksanakan ibadah haji. Rukun-rukunnya sudah selesai semua. Tinggal satu kewajibannya sebelum kita mau pulang adalah tawaf wadah, tawaf perpisahan. Jadi kayak itulah, haji itu sebenarnya mudah ya. Ya memang kita yang belum ke sana ya masih kayaknya bingung apa gitu ya. Tapi insya Allah ya. Para calon, saya anggap aja calon jemaah haji ini semuanya ya, para permisan ya dimanapun ya. Insya Allah Anda akan dapat berziarah, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, dan juga dapat ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Itu Pak untuk masalah haji. Ya teman-teman semuanya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Jadi tidak perlu khawatir siapa yang belum melakukan ibadah haji, jangan tanpa khawatir. Di sini ada Ustadz Muhaimin yang selalu membimbing teman-teman semuanya. Ada pertanyaan, silahkan. Nah ini Pak Ustadz ada pertanyaan ini. Selamat malam, saya Galuh Nugroho Yanti binti Suyoto. Saya ingin bertanya perihal live streaming besok ibadah haji dan kurban. Jika ada orang yang punya rezeki hanya bisa membeli kambing satu untuk berkurban, manakah yang saya dahulukan Pak? Kurban atas nama suami yang sudah meninggal, ataukah untuk yang masih hidup terlebih dahulu? Yang pertama. Yang kedua, lebih utama mana Pak? Berkurban atau menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid dengan nama orang yang sudah meninggal ini suaminya? Karena beberapa minggu yang lalu saya sempat diskusi dengan keluarga, pengen banget kurban untuk suami yang sudah almarhum. Tetapi kita keluarga kok tidak disumbangkan saja ke masjid atau musola yang masih butuh dana pembangunan. Dari itu niat saya berkurban untuk nama suami jadi bimbang. Itu saja pertanyaan saya Pak. Jadi besok saya akan menyaksikan live FB-nya sambil mendengar. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Galuh ya. Galuh ya. Pak ini. Pak atau Mbak ini? Mbak. Karena ya? Suaminya yang meninggal. Oh iya, minta maaf ya.
Jadi Mbak Galuh, pertanyaan yang pertama, siapakah yang lebih utama yang berkorban itu? Apakah yang masih tujuannya untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal? Jawaban saya adalah utamakan dulu ya kita yang masih hidup ini ya. Apalagi misalnya kita belum pernah berkorban nih Pak, misalnya ya. Maka utamakan kita dulu ya, kita dulu karena ya kurban ini kan hukumnya sunnah sebenarnya ya. Jadi upayakan kita dulu. Insya Allah barangkali kalau tahun depan kita ada rezeki yang lebih banyak lagi, insya Allah ya, itu kita niatkan untuk suami yang sudah meninggal itu. Tapi kalau ada kesempatan atau ada keupayaan ya untuk membeli 2 ekor kambing, ya alangkah baiknya sebenarnya ya. Tapi kemungkinan ini karena mungkin duitnya pas-pasan ini Pak ya, cuma 1 misalnya. Ya upayakan untuk diri sendiri ya. Insya Allah untuk suami kita niatkan pada tahun berikutnya ya, karena korban itu tidak setiap saat ya boleh dilakukan. Korban itu bisa dilakukan hanya di bulan Idul Adha saja ataupun Zulhijjah saja. Jadi niatkan untuk tahun depan panjenengan untuk berniat berkorban untuk suami yang telah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi lebih afdol manakah korban ataupun menyumbangkan untuk masjid? Saya sih berpendapat ya ini kan namanya uang kita ya, uang pribadi kita. Kalau melihat kepada kondisi waktu, saya lebih setuju untuk mengutamakan ibadah kurban dulu, ya. Karena insya Allah dengan ibadah kurban itu kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan diberikan rezeki yang melimpah setelah itu, ya. Dan setelah kita mendapatkan rezeki yang melimpah itu, insya Allah ya, kita akan dapat menyumbang pembangunan masjid. Saya kira bagi penanya, ini adalah masalah pribadi, duit kita sendiri kan begitu ya. Jadi saya kira tidak perlu diperbesar, tidak perlu ditanyakan kepada keluarga, karena ini masalah duit kita sendiri ya. Jadi sudahlah kita berkorban saja untuk sumbangan masjid, insya Allah menyusul. Jadi jawabannya seperti itu ya. Saya akan pastikan insya Allah ya, setelah kurban ini saya akan menyumbang sebagian ya harta yang saya miliki untuk pembangunan masjid. Jadi dua-duanya bisa dilakukan insya Allah. Kurban juga kita bisa laksanakan ya. Kemudian donasi untuk pembangunan masjid juga insya Allah akan kita bisa laksanakan. Begitu Pak Andi? Ya, begitu Mbak Galuh. Jadi diutamakan kurban dulu, insya Allah nanti masjid akan menyusul. Iya. Nah, semoga dapat menjelaskan Mbak Galuh jawaban dari Ustadz Mohaimin. Ada lagi pertanyaan? Ini ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Haji Abdul Mohaimin dan Moderator Kak Andi. Saya Umi dari Potan mau bertanya. Benarkah orang yang belum akikah tidak boleh kurban? Belum akikah tidak boleh kurban. Satu-satu dulu aja ya. Satu-satu dulu aja. Ya. Okay. Satu dulu. Jadi, ya. Ini saya jawab ya. Tadi apa? Benarkah? Ulang lagi. Yang belum akikah tidak boleh kurban. Iya. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan seperti begini menjelang Idul Adha ini. Ya. Saya berpendapat orang yang sekarang ini masih hidupnya berada dalam bulan Zulhijjah, ya. Kalau dia belum melaksanakan akikah, saya menyarankan untuk berkorban dulu. Ya. Dan itu boleh-boleh saja. Dua-duanya sunnah. Ya. Dua-duanya sunnah. Tadi sudah saya katakan bahwa berkorban ini ada waktu-waktu tertentu. Tidak seperti akikah. Kalau akikah kan kapan-kapan boleh ya Pak Andi ya. Iya. Jadi upayakan kalau kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ini, udahlah nggak usah pilih-pilih. Korban saja. Ya. Insya Allah akikahnya menyusul. Dan itu sangat sah sekali. Ya. Dan ingat dua-duanya adalah sunnah yang kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala, yang kalau kita tidak mampu, tidak dapat melakukan, juga tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan kedua dari Mbak Umi, arisan kurban 7 orang, tapi bukan satu keluarga, dan 7 orang itu dengan keluarga orang lain, apakah boleh? Oh, dibolehkan. Dibolehkan ya. Misalnya kita di sini ya, di Hong Kong ini patungan ya. Patungan satu kantor ya, misalnya, bukan keluarga 7 orang.
satu sapi ya, Satu misalnya. sapi. Satu sapi itu kan 7 orang ya. Ya, itu sangat dibolehkan sekali. Boleh, Mbak Umi, Bahkan ya? sampai para ulama itu membolehkan walaupun niatnya lain-lain. Misalnya begini Pak Andi ya. Iya. Satu ekor kan 7 orang. Ada yang korbannya 4 orang Pak. Satu ekor 7 orang, tapi Nah. dia hanya 4 orang yang Bukan, membeli sapi 4 itu. orang mau korban, niatnya korban. Yang 3 mau akekah. Ini dibolehkan. Oh. Jadi 7 juga kan. Jadi 7 itu juga. dibolehkan ya. Kalau satu sapi 4 orang yang beli, boleh nggak? Boleh saja. Oh, pahalanya akan bertambah banyak kalau begitu ya. Tambah Nah, banyak. jadi betul. Jadi ini sangat dibolehkan sekali pada penanya tadi ya, tidak menjadi halangan untuk perpatungan lah istilahnya ya, untuk Jadi menyembelih. nggak harus satu keluarga, Pak. Betul, boleh orang lain. Nggak harus satu keluarga dalam berkorban 7 orang satu sapi. Iya. Yang ketiga. Sudah jelas itu. Hmm. Bolehkah kita kurban buat orang yang telah meninggal? Contohnya saya mau kurban buat nenekku yang sudah meninggal karena waktu masih hidup nenek belum kurban, sedangkan saya juga belum kurban. Tapi saya mau mendahulukan kurban buat nenek saya yang sudah meninggal. Boleh, sangat boleh sekali ya, walaupun ada 2 pendapat dalam hal ini ya, berkorban untuk orang yang sudah meninggal ya. Pendapat pertama menganggapnya sebagai sedekah, yang kedua tetap sah dianggapnya sebagai korban ya, karena dikatakan dalam sebuah hadis yang pertama dalam Sahih Imam Al-Bukhari ya, riwayat Sayyidina Umar, dikatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi mengambil hadis ini, orang yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal ya, kalau dia meniatkan untuk berkorban, insya Allah akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ini pendapat yang kedua ya. Jadi dibolehkan dan akan tetap berpahala itu dengan memberikan daging korban itu dan menggembirakan orang lain menerima daging itu sudah pahalanya besar sekali. Ya, orang dapat daging itu ya Pak ya. Apalagi di tanah air kita, minta maaf ya. Yang sekarang daging ini mahal sekali Pak. Sulit untuk kita dapatkannya kalau di kampung-kampung ya. Sekalian menyelipkan pertanyaan ini. Boleh nggak kalau kurban satu kambing untuk satu keluarga kecil kita? Nah, ya. Jadi ini pernah dicontohkan oleh Nabi sebenarnya. Kalau peraturannya itu satu, Pak. Satu. Ya? Satu orang, satu kambing, satu orang. Satu kambing. Tapi boleh diniatkan pahalanya untuk keluarga. Nah, dan ini penting ini teman-teman semuanya. Ini dicontohkan oleh Nabi sendiri. Nabi itu tiap tahunnya 2 ekor kambing, Pak. Yang satu itu untuk dirinya dan keluarganya. Yang satu pahalanya untuk umat yang belum mampu berkorban. Nah, jadi pahala pada kurban itu untuk mereka. Ya, yang disebutkan itu. Tapi harus diniatkan dari orang yang berkorban itu. Nah, jadi nanti pahalanya untuk keluarga ini dapat, insya Allah dapat. Jadi ini kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Umi tadi ya, bolehkah untuk yang meninggal neneknya kita niat kurban atas nama saya, atas nama nenek, mungkin juga insya Allah. Iya, insya Allah ya, insya Allah diterima. Kita harus yakin ya, harus yakin ibadah kurban itu kita diterima oleh Allah. Jangan ragu-ragu ya ketika kita beribadah itu ya, Allah akan terima. Nah, begitu. Ya begitu Mbak Umi ya. Jadi insya Allah niat sampai, baik Mbak Umi sampai. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari Kolun B. Izin bertanya Ustadz, TPA di tempat saya beriuran 100.000 per anak, jumlah anak 25 dan terkumpul 2,5 juta untuk dibelikan kambing kurban dari iuran siswa. Apakah yang seperti itu sah disebut sebagai kurban atau daging biasa atau cuma pembelajaran kurban saja? Terima kasih Bapak. Semoga jawaban dari. Iya, sebenarnya seperti tadi ini ya. Jadi walaupun orang, kan Nabi tadi menyebutkan untuk umatku. Kalau umat kan banyak berarti ya Pak ya. Nah itu cuma tadi yang meniatkan itu satu orang Pak. Harus satu orang. Ya. Yang meniatkan. Yang meniatkan satu orang. Yang meniatkan satu orang. Tapi pahalanya untuk yang disebutkan tadi yang berapa ratus, 100 orang ya? Berapa orang tadi? 25 orang. Insya Allah akan dapat semua gara-gara orang ini bisa korban satu orang ini. Ini kan sebabnya yang 24 ini. 20 berapa? 24 ya.
Ya, jadi akan dapat pahalanya insya Allah. Jadi tadi siapa pertanyaan? Tadi jadi yang penting tadi jangan lupa niat satu orang yang patungan tadi 25 orang insya Allah akan sampai ke Allah. Iya, betul. Ada lagi Dan ini dipraktekkan di Hong Kong Pak banyak di organisasi-organisasi ya. Organisasi patungan ini, patungan kayak di masjid itu ada organisasi halakoh ya. Dapat berapa ekor ya sudah diniatkan satu orang atau organisasi ya. Insya Allah dapat pahalanya. Insya Allah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sudarmani di Vota. Selamat malam Pak Ustadz dan Pak Andi. Saya ingin bertanya, satu perbedaan kurban dengan akikah dalam Al-Quran dan hadis. Iya, baik. Satu-satu dulu ya. Satu-satu ini. Iya. Jelas perbedaan antara akikah dengan kurban. Akikah itu disunnahkan oleh Nabi, ya, yaitu ketika kita mempunyai bayi berumur 7 hari. Itu yang paling disunnahkan, Pak. Paling dianjurkan ya. Seorang atau suatu keluarga ketika mereka mempunyai anak, ya, baru lahir hari ini misalnya, maka dianjurkannya pada umur yang ke-7 hari itu ya disunnahkan berakikah, yaitu menyembelih seekor kambing ya kalau mampu. Dalam hadisnya kalau tidak mampu maka boleh diundur ke 7 hari berikutnya, tanggal 14-nya ke 14 harinya ya. Ke 14 harinya nggak mampu juga boleh diundur ke 21 harinya ya. Kalau belum mampu juga, ya terus sampai mampu. Menurut pendapat mazhab Hanafi, itu dibolehkan kapan saja ketika kita mampu. Nah, ya. Dan dilakukan kapan saja. Kalau akikah itu bebas waktunya. Nah, sementara kurban, pada penanya ya, kurban itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Yaitu dimulai pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Boleh, ya. Selain daripada tanggal-tanggal itu, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ya kita menyembelih hewan kurban. Nah, itu bedanya ya. Makanya kalau kita sekarang ini berada di bulan Zulhijjah sebelum tanggal 10 ini ya, yang terbaik adalah melakukan ibadah kurban dulu. Ya. Tanggal 10 iya. 10 11 boleh dilakukan ya. Karena pahalanya luar biasa ya. Sampai 4 hari Pak Ustadz ya. Iya. Pahalanya luar biasa kurban itu Pak. Disebutkan dalam hadis ya, riwayat Al-Munabbih, ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, pahala sebesar apakah yang didapatkan oleh Muhammad dengan berkorban itu?" Apa jawab Allah? Allah menjawab, setiap bulu ya, bayangkan kalau satu ekor kambing itu bisa dihitung nggak bulunya? Susah ya, saking banyak ya. Setiap bulu itu akan mendapatkan 10 pahala kebaikan, satu bulu loh Pak. 10 kebaikan. Akan mendapatkan pengampunan 10 kesalahan, satu bulu loh Pak. Satu bulu ya, bayangkan ya. Kemudian akan mendapatkan 10 peningkatan derajat ya. Kemudian akan mendapatkan 1 bidadara atau bidadari di surga kelak. Kalau laki-laki ya bidadari lah. Kalau perempuan ya bidadara nanti dapatnya. Ya. Kemudian satu lagi ada 2 lagi ya. Berikutnya adalah Allah akan memberikan 1 buah istana di surga pada setiap bulu loh Pak. Bayangkan kalau bulunya ada 5 juta. Nggak ada orang bisa ngitung si bulu kambing ya. Saking susahnya ya. Yang terakhir Allah akan memberikan alat transportasi super cepat. Jadi ketika di surga kelak kita bisa keliling-keliling Pak, insya Allah Pak. Bisa minta helikopter, bisa jet, minta apapun kendaraan. Tinggal bilang saja kepada Allah. Spontan Allah akan memberikan. Sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Walahum ma yadda'un dalam surat Yasin. Dan bagi mereka, apa yang mereka minta akan dikirim langsung oleh Allah. Apapun yang mereka inginkan. Kalau di surga Pak. Ya. Amin. Itu begitu. Jadi upayakan para pemirsa sekalian untuk melakukan kurban ini mumpung kesempatan ini masih ada sampai tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu berarti hari Selasa ya. Iya. Jadi silahkan. Hari Selasa. Sampai hari Selasa masih boleh. Masih boleh, silahkan. Nah. Setelah hari Selasa tidak dianggap kurban Pak. Betul. Nah, jadi kalau menyembelihnya hari tanggal 14 itu tidak dianggap berkurban. Iya.
Tadi yang nomor berapa? Masih ada lagi kayaknya. Itu baru nomor 1. Bolehkah? Bolehkah kurban dan akikoh digabungkan? Nah, ini ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang pertama, oh nggak boleh. Ini pelit banget orang ini kan gitu ya. Nah ya. Nggak Tapi boleh. ada yang mengatakan, oh boleh-boleh saja selagi kita punya niat. Niat itu kan boleh-boleh saja ya. Adapun masalah diterima nggak diterima urusan Allah. Dan ini juga masalah sunnah. Ya. Kalau menurut saya sih, ya nggak perlu digabung-gabung lah. Masa ibadah harus gabung-gabung ya harus. Yang paling aktual itu ya satu-satu lah. Jadi kalau kurban ya kurban, kalau akikah ya akikah. Tapi kalau ingin juga digabungkan, ya monggo. Allah Maha tahu ya Iya, niat iya. kita dan kemampuan kita. Mungkin Allah akan menilai ya. Itu Yang begitu. ketiga, nomor 3, Empat, nomor 3. tiga. Sahkah seorang yang berkurban dulu baru akikoh atau tanpa akikoh? Sah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi boleh-boleh saja ya. Walaupun kita belum akikah sekarang ini karena dulu mungkin kita belum mampu ya. Kemudian nggak lama lagi akan Zulhijjahnya, Lebaran ya, yang sangat disunahkan sekali untuk memotong hewan kurban. Jadi boleh-boleh saja, bukan menjadi halangan ataupun hambatan atau penghalang untuk melakukan ibadah kurban bagi kita yang belum berakikah. Dibolehkan. Yang keempat, bolehkah hewan kurban itu mati atau disembelih duluan? Bolehkah? Wah, Bolehkah bolehkah hewan? hewan kurban itu atau mungkin Bolehkah hewan kurban itu mati? atau disembelih duluan? Apa maksudnya? Ya mungkin kita skip aja nih, nggak jelas ya. Mungkin Maksud hewan mati dikorbankan mungkin. yang mati jadi bangkai nggak boleh, Nggak boleh, nggak ini nggak boleh, boleh. Jadi nggak harus boleh. ada niat dalam menyembelihnya Betul, mungkin Ustaz iya, ya. Jadi dalam kurban itu juga dalam menyembelih ada diniatkan. betul. Jadi tidak boleh hewan mati duluan baru nanti ya inilah kita korbankan yang kemarin. Nah, Nggak itu boleh, sepertinya harusnya pada tanggal itu. seharusnya pada tanggal itu dikorban Betul. disembelihnya. Mati di sini maksudnya mati, mati nggak Oke, disembelih atau nah, ini yang kurang ya. jelas ya. Yang terakhir, pertanyaan sekitar haji. Bagaimana ya Pak Ustadz, jika seorang wanita sedang melaksanakan haji, tapi dia tiba-tiba datang haid, sah atau tidak, dan bagaimana untuk menyingkapinya? Iya, jadi saya sarankan dulu bagi ibu-ibu nih ya, yang masih subur ya, sebelum terbang ke Mekah itu supaya menghubungi dokter ya. Biasanya akan dikasih obat penunda haid, Penunda haid. bukan obat, bukan pil anti hamil, bukan ya, pil penunda haid ya. Jadi ini harus dilakukan diminum ya. Nah, kalaupun dalam perjalanan kita ke Mekah misalnya tiba-tiba datang, ya kita harus menunggu, Pak. Harus menunggu ya. Harus menunggu sampai haid itu selesai. Dan insya Allah biasanya teman-teman itu nggak ada yang sampai tertinggal, itu nggak ada ya. Jadi kita harus menunggu di Mekah. Setelah itu kita melakukan hajinya. Tetap kalau ke Arafah, tetap ke Arafah kita ikut. Ke Mina kita tetap ke Mina. Nah, cuma orang yang kena haid ini dia tidak diperkenankannya waktu tawaf saja. Nah, jadi tawafnya ini nanti bisa menyusul. Jadi ada solusi insya Allah dan tidak perlu bingung nanti seandainya kita berada di sana tiba-tiba kita kedatangan bulan misalnya ya, nanti para guide akan menjelaskan insya Allah solusi yang terbaik. Ada lagi? Tapi kita sudah di penghujung Oh acara nih iya, Pak Ustadz, ya. Sudah di penghujung acara, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Muhaimin yang telah memberikan tausiah kepada kami semua, kita semua yang ada di Hongkong dan di Makau, semoga bermanfaat. Jadi terima kasih juga atas teman-teman tadi yang sudah bertanya. Semoga ada dua yang beruntung nanti akan dipilih dari kita untuk mendapatkan hadiah 500 Hongkong dolar. Oh iya Pak Ustadz, ini kita hari Minggu kan akan ada sholat Idul Adha, Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira kalau teman-teman ini mau sholat itu di mana Pak Ustadz ya? Baik para pemirsa sekalian, boleh Anda melakukan ibadah sholat Idul Adha nanti di 5 masjid yang terdaftar di pemerintah Hong Kong ya. Saya sebutkan di Masjid Wan Chai,
Di Masjid Wancai ada 3 sesi dan berpotensi untuk bisa ditambah. Ya, mungkin bisa 4, bisa 5 nanti. Dan saya akan standby di situ. Ya. Jam yang pertama adalah ronde pertamanya jam 7.30, kemudian kedua jam 9, ketiga jam 10. Kemudian kemungkinan ada tambahan kemungkinan. Tambahan kita akan lihat standby di sana. Kemudian di Masjid Chim Cha Choy ada 4 sesi, ya. Di Masjid Stanley ada 1, di Masjid Sentral sekali, ya. Kemudian teman-teman yang ada di Chaiwan silahkan pergi ke Masjid Chaiwan, di sana ada 2 sesi, ya. Ada 2 sesi. Dan saya membaca di di teman-teman Facebook teman-teman, ya. Itu ada juga teman-teman organisasi yang mengadakan di beberapa titik, Pak. Ya, seperti di Taipo, di Songsoy, ya, di Satin, ada beberapa tempat, di Kowloon Park juga begitu, ya. Di lapangan. Di lapangan. Jadi silahkan bisa memilih mana yang paling memudahkan. Begitu. Disunahkan di lapangan, Pak Ustadz. Sebenarnya begitu, tapi karena pemerintah masih belum mengizinkan, ya. Saya juga nggak tahu teman-teman ini apakah mereka ini mendapat izin atau sekedar ad hoc buat saja, kalau dilarang ya bubar, ya juga. Ya mudah-mudahan sih tidak, ya. Mudah-mudahan mereka dapat menjalankan dengan lancar dan tidak ada halangan, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau ingin sholat Idul Adha tadi sudah disampaikan Pak Ustadz, dapat memilih masjid-masjid terdekat atau teman-teman yang ada di lapangan tadi. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, bertanya, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya yang lebih menarik di Ngopi Instan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.